Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Elana Nabila dari kelas 4AD4 absen 9. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan presentasi mengenai studi kasus K3 industri. Langsung saja, industri yang saya gunakan adalah industri pulp and paper, lebih tepatnya yaitu Packaging Corporation of America atau PCA yang terletak di DeRidder, Louisiana, Amerika Serikat. Pada tanggal 8 Februari tahun 2017, sekitar pukul 11:05 siang waktu setempat, terjadi ledakan hebat di industri tersebut. Ledakan terjadi ketika pekerja sedang melakukan pengelasan atau hard work di dekat tangki yang mengandung bahan yang mudah meledak. Akibatnya, terdapat 3 orang meninggal dunia serta 7 orang mengalami cedera serius. Berikut adalah PFD singkat mengenai proses yang terjadi di industri pulp and paper ini. Jadi, PCA DeRidder Mill memproduksi container board atau kardus yang terbuat dari pulp. Dari pembuatan pulp tersebut akan menghasilkan uap yang mengandung air, metanol, turpentine, dan non-condensable gas atau NCG berupa sulfur. Selanjutnya, uap tersebut akan dibawa menuju turpentine stripping column. Pada turpentine stripping column akan memisahkan turpentine dengan pemotornya. Turpentine yang berhasil dipisahkan akan dialirkan menuju kondensor. Sedangkan uap yang belum terpisah akan dikondensasi menjadi liquid yang mengandung air serta sisa sulfur dan turpentine. Liquid tersebut itulah yang dinamakan dengan foul condensate. Kapasitas dari foul condensate tank adalah kurang lebih sekitar 100.000 galon pada tekanan atmosferik. Selanjutnya, foul condensate akan dibawa menuju foul condensate stripping column untuk memisahkan antara gas dengan air. Berikutnya, air akan digunakan sebagai utilitas pada industri tersebut. Kronologi kejadiannya yaitu pertama, pada bulan Februari, PCA sedang mengadakan perbaikan atau annual shutdown. Rencananya perbaikan dilakukan pada tanggal 5 hingga 12 Februari tahun 2017. Maintenance dilakukan untuk memperbaiki water piping yang telah retak. Water piping yang retak itu ditunjukkan oleh gambar yang dilengkari oleh lingkaran berwarna kuning ini. Nah, karena pipa tersebut retak, akibatnya mengalami kebocoran. Seperti terlihat pada gambar yang ditunjuk oleh panah merah ini, terdapat air yang menetes. Oleh karena itulah mereka melakukan shutdown untuk melakukan pengelasan pada pipa tersebut. Nah, pipa yang akan dilas tersebut berada di atas foul condensate tank. Karena akan mengadakan maintenance, maka semua foul condensate valve ditutup, baik yang menuju maupun keluar dari foul condensate. Pada saat itu, terdapat liquid setinggi kurang lebih 10 feet berada pada tangki tersebut yang dibiarkan tetap di dalam tangki, tidak dikeluarkan pada proses maintenance tersebut. Nah, turpentine yang tidak dikeluarkan itu terjadi karena terdapat kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap beroperasinya foul condensate tank. Oleh karena itulah, valve yang didesain seperti pada gambar ini, valve yang didesain untuk mengalirkan turpentine menuju turpentine recovery system dibiarkan tertutup selama beberapa bulan. Akibatnya, jumlah turpentine yang lebih mudah terbakar bertambah pada foul condensate tank dari jumlah yang seharusnya. Jadi normalnya pada tangki ini terdapat liquid kurang lebih sekitar 10 feet dan vapor yang berada di atasnya kurang lebih sekitar 20 feet. Nah, karena kondisi tersebut, vapor di dalam tangki berubah menjadi dingin, sehingga menyebabkan tekanan di dalam tangki menurun atau vakum. Hal tersebut itulah yang memicu relief valve yang terletak di atap tangki untuk mensuplai udara masuk ke dalam tangki untuk menghindari kerusakan pada tangki dari tekanan vakum, karena tangki ini didesain pada tekanan atmosfer. Nah, karena ada suplai udara yang masuk, maka
Seperti yang kita ketahui, udara mengandung kurang lebih sekitar 21% oksigen. Nah, oksigen tersebut kemudian bereaksi dengan udara yang ada di dalam tangki tersebut. Akibatnya, suasana di dalam tangki menjadi lebih eksplosif. Sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 7 Februari tahun 2017, petugas mengisolasi water piping dengan menutup semua valve yang berada pada water piping tersebut. Nah, mereka beranggapan bahwa isi dari tangki fuel condensate ini tidak berbahaya. Nah, tentunya asumsi tersebut salah karena nyatanya terjadi ledakan. Pada tanggal 8 Februari tahun 2017, sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, seorang petugas PCA memeriksa keberadaan bahan mudah meledak di area sekitar dan di dalam water piping menggunakan gas detektor. Petugas tersebut tidak menemukan sesuatu yang berbahaya, oleh karena itulah terbitlah hot work permit. Nah, yang dilakukan oleh petugas ini hanyalah mengecek kondisi pada water piping. Mereka tidak mengecek kondisi pada fuel condensate tank-nya. Nah, karena hot work permit-nya telah terbit, maka kontraktor mulai melakukan pengelasan tanpa mengetahui bahwa uap di dalam tangki tersebut bersifat eksplosif. Jadi terdapat 3 orang yang melakukan pengelasan di sekitar fuel condensate tank tersebut. 2 orang merupakan welder dan 1 lagi merupakan pipe fitter. Nah, karena mereka melakukan pengelasan, otomatis terdapat cipratan api yang terjadi. Nah, cipratan api tersebut diduga menjadi pemicu bahan di dalam tangki meledak. Lalu pada pukul 11:05 siang waktu setempat, tangki yang seperti pada gambar ini yang merupakan fuel condensate tank meledak dan terpisah dari dasarnya, serta meluncur setinggi gedung 6 lantai dan mendarat sejauh kurang lebih sekitar 375 feet menuju powerhouse tank. Nah, seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan, yang ditunjukkan oleh lingkaran kuning ini merupakan lokasi fuel condensate tank-nya. Sedangkan yang ditunjukkan oleh panel berwarna kuning ini merupakan titik akhir jatuhnya fuel condensate tersebut. Nah, akibatnya 3 orang meninggal serta 7 orang lainnya mengalami cedera berat. Semuanya merupakan kontraktor yang bekerja di sekitar fuel condensate tank. Nah, pada gambar yang ditunjukkan oleh panah berwarna merah ini merupakan fuel condensate tank-nya. Lalu gambar yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning ini merupakan ladder atau tangga pada tangki, sedangkan gambar yang ditunjukkan oleh panah berwarna oranye ini merupakan pipa yang terletak di sekitar fuel condensate tank. Pada gambar bisa dilihat bahwa kerusakan yang terjadi cukup parah. Dari hasil analisa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab dari terjadinya ledakan tersebut adalah pekerja tidak mengetahui bahwa bahan yang ada di fuel condensate tank berbahaya dan dapat menyebabkan ledakan. Selain itu, mereka juga tidak melakukan pengecekan terhadap isi dari tangki tersebut. Akibatnya, terjadi ledakan hebat yang menewaskan 3 orang pekerja serta 7 orang lainnya mengalami cedera serius seperti luka bakar. Resikonya, PCA mengalami kerugian besar dan citranya terhadap masyarakat tentunya menurun karena telah terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian dari industri tersebut. Nah, industri ledakan pada tangki atmosfer juga terjadi pada Arco Chemical yang terletak di Channelview, Texas. Jadi Arco Chemical sendiri merupakan industri minyak. Pada tanggal 5 Juli tahun 1990, terjadi ledakan pada wastewater storage tank yang beroperasi pada tekanan atmosfer dan mengandung cairan hidrokarbon. Ledakan terjadi ketika pabrik sedang shutdown sehingga mereka menutup valve nitrogennya. Akibatnya, jumlah oksigen pada tangki bertambah
dan menyebabkan tangki meledak ketika kompresor dinyalakan. Jadi, kebetulan ketika maintenance tersebut, alat pendeteksi oksigennya tidak berfungsi, sehingga ketika mereka menutup valve nitrogen, otomatis konsentrasi oksigen yang berada pada tangki tersebut bertambah, dan bertambahnya konsentrasi oksigen tersebut tidak terdeteksi oleh alat pendeteksi oksigen karena alat tersebut tidak berfungsi ketika maintenance itu. Akibatnya, 17 pekerja meninggal dunia dan Arco Chemical dikenakan denda sebesar 3.481.300 US dollar karena kelalaiannya tersebut. Nah, penyelesaian yang dilakukan oleh Arco Chemical ini, mereka mendesain alat pendeteksi oksigen yang lebih baik, sehingga alat tersebut tidak akan rusak ketika suatu saat, terutama pada saat maintenance. Lalu mereka melakukan proses safety management atau analisa bahaya yang mungkin dapat terjadi. Nah, penyelesaian yang dilakukan Arco Chemical ini dapat dilakukan oleh PCA. Berikut adalah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PCA. Yang pertama yaitu memasang pendeteksi oksigen pada fuel condensate tank. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa relief valve tersebut mensuplai udara ke dalam tangki karena udara pada tangki tersebut berada pada kondisi vakum. Tangkinya berada pada kondisi vakum. Nah, karena tangki tersebut merupakan tangki yang didesain pada kondisi atmosfer, otomatis valve tersebut mensuplai udara masuk ke dalamnya. Nah, udara sendiri mengandung kurang lebih sekitar 21% oksigen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika oksigen bereaksi dengan bahan yang mudah meledak, dapat menimbulkan ledakan maupun kebakaran. Oleh karena itulah, dengan memasang alat pendeteksi oksigen pada fuel condensate tank, kita dapat mengetahui jumlah oksigen yang ada pada tangki tersebut, sehingga apabila jumlahnya melebihi dari batas yang seharusnya, dapat segera dilakukan tindakan penyelesaian dan ledakan tidak akan terjadi. Selanjutnya yaitu mengadakan pelatihan bagi pekerja. Pelatihan ini perlu untuk dilakukan karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh CSB atau Chemical Safety Board, itu mereka mewawancarai beberapa petugas di PCA, dan petugas tersebut, banyak dari petugas tersebut yang berkata bahwa mereka tidak mengetahui bahwa isi dari tangki tersebut dapat berubah menjadi tangki yang bahan yang mudah meledak. Oleh karena itulah perlu dilakukan pelatihan bagi pekerja agar mereka lebih memahami bahaya yang dapat terjadi. Selanjutnya yaitu menggunakan gas inert. Seperti yang kita ketahui, gas inert sendiri berfungsi untuk mencegah terjadinya ledakan, sehingga apabila menggunakan gas inert, maka akan mengurangi risiko terjadinya ledakan. Yang keempat yaitu melakukan analisa bahaya terhadap semua proses. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh CSB, mereka berkata bahwa PCA hanya melampirkan beberapa proses safety management pada beberapa unit saja. Kebetulan pada fuel condensate tank ini, mereka tidak melampirkan proses safety manajemennya. Oleh karena itulah, pekerja tidak mengetahui risiko bahaya yang dapat ditimbulkan. Yang terakhir yaitu memasang label tanda bahaya. Seperti yang terlihat pada gambar. Jadi setelah insiden ledakan yang terjadi pada tanggal 8 Februari tersebut, PCA segera memasang warning sign yang bertuliskan "This tank may have the potential to contain an explosive atmosphere." Jadi dengan adanya label ini, maka akan
menyebabkan pekerja menjadi lebih waspada terhadap bahaya yang dapat terjadi. Selanjutnya yaitu analisa risk assessment. Yang pertama yaitu hazard yang dapat terjadi adalah pekerja tidak mengecek isi fuel condensate tank ketika akan melakukan pengelasan atau hard work. Aksiden yang dapat terjadi yaitu terjadi ledakan dengan nilai konsekuensi E atau dapat menyebabkan kematian dengan probabilitas 1 yaitu lebih dari 5 tahun dan nilai risiko H1. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan pengecekan isi tangki sebelum melakukan hard work. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, pekerja PCA tidak melakukan pengecekan isi tangki fuel condensate tank, sehingga kontraktor tersebut tidak mengetahui bahwa isi dari tangki di mana mereka melakukan pengelasan tersebut itu berbahaya dan dapat menimbulkan ledakan. Yang kedua yaitu birokrasi yang tidak jelas. Aksiden yang dapat terjadi adalah tidak ada yang bertanggung jawab terhadap beroperasinya fuel condensate tank yang dapat berakibat pada kecelakaan kerja, sehingga nilai konsekuensinya yaitu D atau cedera serius dengan probabilitas 2 sekitar 1 hingga 5 tahun dengan nilai risiko M5. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah perusahaan membagi job desk tiap departemen secara jelas dan rinci, sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan tidak akan menimbulkan kecelakaan kerja seperti yang terjadi pada PCA ini. Yang ketiga yaitu lalai dan tidak melaksanakan proses safety management. Aksiden yang dapat terjadi adalah terjadi kecelakaan kerja dengan nilai konsekuensi D atau cedera serius dan probabilitas 2 atau 1 hingga 5 tahun dengan nilai risiko M5. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah melaksanakan proses safety management untuk semua unit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PCA hanya melaksanakan proses safety management hanya untuk beberapa unit saja. Dan kebetulan pada fuel condensate tank ini mereka tidak melaksanakan proses safety management karena mereka beranggapan atau berasumsi bahwa isi dari tangki tersebut tidak berbahaya. Yang tentunya asumsi ini tidaklah benar, karena pada kenyataannya terjadi ledakan pada tangki tersebut. Selanjutnya yaitu analisa nilai risiko tersisa. Jadi setelah dilakukan tindakan pengendalian, maka nilai konsekuensinya yang semula E ataupun D turun menjadi A, sehingga nilai risikonya berkurang menjadi L1 untuk bahaya nomor 1, lalu L2 untuk bahaya nomor 2 dan nomor 3. Nah, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Referensi yang saya gunakan adalah dari USCSB atau US Chemical Safety and Hazard Investigation Board. Jadi semua referensi yang saya gunakan bersumber dari ini, dan harapannya semoga kedepannya tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian suatu industri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.